Saya harapkan kalian semuanya masih terus bernafas, masih terus berjuang melawan Oke, selamat malam semuanya. Luar biasa, jumpa lagi bersama saya Wong Ganteng Sandoyo. Oke, setelah beberapa hari ini menghilang dari peredaran online, hari ini kita mencoba live kembali ya. Menyapa teman-teman semuanya yang ada di Bandung Enterprise. Ya, apapun ceritanya, apapun kondisinya, apakah teman-teman semuanya masih bernafas semuanya? Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan salam buat teman-teman semuanya. Jadi seperti apa ceritanya? Cerita kalian semuanya yang ada di Hongkong dan sekitarnya. Jumat mulai dari Kamis, Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu dan hari ini hari apa ya? Kalau tahu hari ini hari apa? Hari ini menghilang dari hari apa ya? Kalau tahu hari ini ada suara yang berbeda nggak? Ada suara yang berbeda nggak? Luar biasa nih Mbak Ila dan Mbak Kontring tok. Suaraku yang bindeng. Jadi Mbak Miftahul Janah, terima kasih yang sudah nonton ya, sekali lagi yang sudah nonton, luar biasa ya. Saya harapkan kalian semuanya masih terus bernafas, masih terus berjuang melawan apa ya, virus-virus yang nggak kelihatan, barang-barang yang nggak kelihatan. Ada sih tapi nggak kelihatan, goib atau bentuknya adalah kecil banget ya. Jadi luar biasa sekali lagi ya. Aku udah berapa hari ya. Aku ingin tanya kabar teman-teman, bagaimana kondisinya, aman-aman sajakah dari dunia persilatan? Apakah majikan kalian baik-baik saja? Saya hanya mengkhawatirkan kalian saja, kalau diri saya sendiri sudah ada. Wah, semangat garis 2. Oke, nggak ada efek. Garis 1 mau garis 2 ya Mbak Ila. Intinya saya ini kemarin udah garis 2 berkali-kali sampai sekarang suaranya juga bindeng. Dan alhamdulillah masih diberikan umur panjang. Terima kasih doanya Mbak Desi, Mbak Bunga-Bunga, Taiko, terima kasih Mbak Putri Dewanti, Mbak Tini Harum, Mbak Desi Listri, Mbak Berkah Dunia Akhirat, luar biasa, Mbak Eni Purwaningsih, Taipo. Sekali lagi ini kalau saya mengingat pesan dari almarhum ibu saya yang zaman dahulu ya, atau mungkin si Mbah ya. Jadi selalu kita kalau ibaratnya mulai musim perubahan musim ya, atau musim kemarau menuju ke musim hujan, atau sebaliknya musim hujan mau balik ke kemarau, itu kan selalu kan di kampung-kampung. Mbak Rijan Saidan, Mbak Amsia Exo Tanjung, oke. Saoma negatif, bagus. Yang negatif bagus, Mbak Angel Heaven, Sungwan, oke. Jadi kita selalu masa pancaroba, waktu kita masih anak-anak dulu itu kan sering sekali ya terjadi gejala batuk, pilek, apalagi kalau misalnya hujan yang pertama kali ya. Kalau teman-teman tahu biasanya hujan pertama kali itu dilarang berhujan-hujan. Nanti kalau hujannya udah 2 hari atau 3 hari baru. Saya juga masih batuk, pokoknya safakilah untuk semuanya. Mbak Dea Rosi, Mbak Alina. Jadi itu ya, karena sekali lagi ternyata influenza. Sebenarnya pada dasar prinsipnya kalau kita bercerita banyak teori, tapi saya nggak mau bahas teori.
kita mau menyederhanakan sesuatu aja, yang rumit kita sederhanakan aja supaya memudahkan teman-teman memahami. Jadi pada prinsipnya ini alhamdulillah bindeng 2 hari karena efek vaksin ketiga. Jadi Mbak Foni Junwan, oke. Efek dari influenza. Jadi dasar penyakitnya ini adalah influenza sebenarnya. Dan influenza ini kalau ditelaah garis 2 KB omah berbes ya Mbak. Pokoknya strong lah, kita strong. Kita 2-3 hari harusnya udah sembuh kita. Minum Pinoparamek, Bodrek apa 2-3 hari saya jamin kalau fisik kayak teman-teman ini pasti sembuh. Jadi pada dasarnya ini adalah influenza. Jadi influenza itu sejak tahun 1010. Jadi tahun 1010 flu Spanyol itu menyerang orang-orang Spanyol dan membuat jadi meninggal karena memang belum ditemukan antibiotik, belum ditemukan penurun panas. Jadi seperti itu. Luar biasa. Komennya positif semuanya. Lah, influenza udah ada dari dulu, cuman sekarang dibikin heboh dengan nama-nama. Mbak Desi Listri, saya setuju sama sampean. Jadi sejak zaman Spanyol, virus flu Spanyol tahun 1010, tahun kembar itu 1010. Itu sejarahnya flu Spanyol yang membunuh banyak orang. Sebenarnya menurut saya ini juga sama. Awalnya ayo ben positive thinking apapun kondisi. Yes. Betul, terima kasih. Jadi ini influenza, pada dasarnya adalah influenza. Gejala influenza ya pasti mulai tenggorokan sakit, demam, habis itu batuk-batuk. Nah, sebenarnya di situ. Terus pusing. Nah, kemudian pusing. Nah, pusing ini disebabkan karena apa? Otomatis ya, kalau kita pilek, ya kan, zamannya Omikron, kekinian ya, zamannya kekinian, namanya influensanya juga kekinian. Jadi nek nggak batuk pilek gak jadi seru gitu. Jadi pusing itu terjadi karena memang ada lendir ya, Mbak Rena, Mbak Sekararum, Mbak Atika, Bu Atin, Mbak Mboe, namanya keren sekali ya. Kemudian Putri Celia, Mbak penghuni Dukuan, wes penontonnya luar biasa ya, selalu hadir ya. Ini saya absenin semua Mbak Sri Indriani. Jadi influenza kita jadi pusing. Nah, kenapa kok pusing? Karena virusnya itu yang diserang adalah rongga sinus dan tenggorokan. Jadi THT, telinga, hidung, tenggorokan. Ini berpengaruh 3 hal. Jadi virusnya itu berkutat di antara di sini. Makanya disebutnya sebagai influenza. Ya, diganti biar keren namanya Omikron. Jadi biar ada gaul. Benar, Mbak Karisma Fajar Tirani. Jadi seperti itu yang terjadi. Dan sebenarnya ini juga gampang. Kalau saya kebetulan ya kemarin habis vaksin yang ketiga, demam, terus tertular di luar sana, akhirnya demam panas tinggi karena saya orangnya kan anti ya sama obat, bukan enggak. Jadi saya berusaha dengan kekuatan daya tahan tubuh untuk menyembuhkan sendiri, ternyata nggak mampu, akhirnya harus minum obat. Nah, karena itu telat, makanya demamnya bisa 1 malam minum paracetamol 2 udah demamnya turun. Karena memang saya jarang minum bahan-bahan kimia dalam artian obat. Saya berusaha untuk makan yang banyak terus istirahat. Nah, jadi biar cepat, tapi ternyata itu nggak kuat ya, karena sekali lagi virusnya modern namanya Omikron. Jadi harus ditambahin obat. Sekarang udah merasa sehat. Nah ya benar. Saya kalau nggak sehat ya nggak bisa live di sini. Makanya harusnya mulai kemarin saya bisa live, tapi tak pending dulu biar aku juga, teman-teman juga tahu juga bahwa aku batuk gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi setelah kita itu minum, maka yang terjadi tubuh kita langsung merespon, virusnya langsung diserang dengan obat plus daya tahan tubuh kita, maka proses penyembuhannya akan lebih cepat. Nah, yang menjadi persoalan sekarang itu begini, yang menjadi soalan ini bukan penyakitnya menurut saya sih, karena penyakitnya udah lazim kita kenal dan kita udah punya penangkalnya dan teman-teman saya rasa udah tahu semuanya, tinggal masalah stok aja dan kalian posisi di dalam.
Nah, yang menjadi persoalan adalah ini sama orang-orang Hong Kong dianggap sebagai sesuatu yang istimewa gitu loh. Jadi ini menjadi sesuatu yang tidak bisa disepelekan. Saya nggak menampilkan itu tidak disepelekan, harus waspada, memang benar. Tapi setidaknya langsung keroan sendiri, alhamdulillah langsung sembuh. Dikibas-kibas keroan. Ilmunya macam-macam. Teman-teman yang komen keluar semuanya ilmunya keroan. Jadi karena dia itu benar-benar. Nah, kalau ketawanya sendiri di rumah dan majikannya itu hapcok, itu enak. Nah, ini persoalannya adalah kalau majikannya itu nggak hapcok. Ya, buat teman-teman sekali lagi ya. Kalau majikannya nggak hapcok. Nah, sedangkan undang-undang di 2019 itu sudah diumumkan bahwa kalau kalian diberhentikan gara-gara menyebarkan virus atau curiga, kalian tinggal cari bukti saja. Bukti ucapan itu kamu negatif dulu baru kamu pulang lah. Cari bukti yang ketika kalau majikan yang nggak hapcok ya. Tapi rasa-rasanya belakangan-belakangan ini kok nggak terlalu bermasalah. Cuman di awal-awal kemarin aja. Tapi begitu semakin semakin ke sini, para majikan-majikan sudah saling memahami. Bahkan teman-teman sama majikannya saling kolaborasi, saling bantu-membantu. Yang satu kalau cari obat kayak zaman dulu teman-teman Hong Kong masih kelangkaan masker. Teman-teman disuruh nyari. Ini awalnya aja gegeran masalah penyebar virusnya. Tapi semakin ke sini saya perhatikan dilihat dari komennya teman-teman nggak ada masalah. Yang menjadi problem adalah yang sudah finish, ya kan, mau pulang Indonesia dinyatakan positif. Nah, karena sudah keluar dari majikan, otomatis dia hidup di luar. Ya kan, masih harus hidup di luar. Lah ketika hidup di luar positif dari tiketnya, jadi nggak bisa berangkat. Itu yang agak sedikit bermasalah. Tapi it's okay, itu no problem, bisa diatasi. Banyak NGO teman-teman, kalau nggak bisa hubungi juga. Nah, menarik. Jadi sekali lagi Omikron kita di Hong Kong ini sangat menarik. Semoga virusnya takut sama kita-kita. Ya harus takut. Mereka masuk ke badan kita kalau bisa sebentar aja, 3 hari, 4 hari. Paling lama 5 hari. Dan yang terpenting adalah teman-teman hubungannya dengan majikan ini tetap baik. Itu yang paling penting dijaga. Karena sakit apapun, ketika kita mampu menjaga hubungan kita dengan sang majikan, maka yang akan terjadi fine. Yang akan terjadi bisa terlewati segala sesuatunya. Jadi seperti itu. Sekali lagi, kalau masalah batuk pilek ini, teman-teman punya Paramek, teman-teman punya Bodrek, teman-teman punya Antangin, teman-teman punya nggak telat, Mbak Senandung Doa Gani, Mbak Istiayu, semuanya tak sapa, Mbak Alin Nice, Mbak Alina Diva, Mbak Zumroh Rafasa, Mbak Siti Ceng, Mbak Rita Al, Mbak Moni, banyak banget yang nonton, dan saya terima kasih ya, komen-komennya masih positif, masih semangat, jadi luar biasa. Jadi yang terpenting adalah pada saat kita kena masalah ini, usahakan dengan majikan itu tetap terjaga. Gitu. Keadaan positif, tetap semangat dan sembuh. Harus ada pemikiran sembuh dan positif. Oh, itu wajib. Positif itu harus selalu ada di dalam pikiran. Wah, dan ada juga yang justru majikannya semuanya positif, dianya negatif sendiri ada. Itu banyak juga ada yang kayak gitu. Ada yang hampir semuanya negatif. Bahkan ada yang nggak kemana-mana, yang liburnya juga di rumah majikan, ya akhirnya positif juga. Jadi sekali lagi ini anggap aja kita lewati ya. Mudah-mudahan di 2-3 bulan ini itu Hong Kong udah bisa selesai lah. Nah, sekarang kerja nggak boleh tercapai. Majikannya pengertian, positive thinking, dan nyantai dengan keadaan. Nah, ini enak ini, Mbak Senandung Doa Gani ini. Jadi, sip. Jadi, sekali lagi, teman-teman harus saya bilang bahwa saya juga ngerasain. Saya untung ya majikannya juga baik. Ya, serumah sama majikan. Majikannya oke. Dan majikan saya juga tertular. Jadi kena juga majikan saya sama-sama. Jadi yang terpenting itu, jadi menjaga dan menjalin hubungan. Ya sudah, kalau saya kemarin sempat berpikiran jelek, jadi saya berpikir begini loh, kalau ada majikan yang intinya nggak bisa memahami ini virus terlalu banyak menyebar,
dan kemudian dia nekat menyuruh kita, saya cuma berpikir satu hal, langkah-langkah yang harus teman-teman ambil. Jadi yang pertama adalah ketika teman-teman kena, kemudian majikan marah, emosi ya kan, ya siap-siapkan aja lah handphonenya. Ketika dia ngeluarin kata-kata, rekamin semuanya. Kalau nggak boleh ya sudah. Habis itu teman-teman kan pasti akan keluar kan. Kalau keluar kalian teman-teman bisa telepon NGO, bisa telepon teman-teman yang sudah menyiapkan shelter-shelter atau menyediakan, itu kan banyak banget ya teman-teman ya. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang berjuang di sana, luar biasa. Mudah-mudahan kalian juga sehat dan apa yang kalian lakukan itu bernilai dan bermanfaat. Jadi saya cuma berharap ketika teman-teman majikannya nggak suka terus keluar, kalau bisa ditampung sama mereka, ditampung di dalam mereka shelter sampai akhirnya negatif, balik lagi kerja, ngomong ke majikan lagi. Tapi kalau ternyata kalian nggak dapet, saya berpikir gitu, kayak kalau di Victoria Park aja bisa ada tenda, kenapa nggak kita tinggal aja di situ? Di Jisonya ada, toiletnya semuanya ada. Ya wis, mau tidak mau kita nggak perlu menyalahkan majikan, nggak mau teriak-teriak, nggak harus ABCD, tapi kita berusaha survival, berusaha untuk survive sendiri. Karena apapun ceritanya ya, kalau zaman dahulu saya memang dilatih waktu jadi mahasiswa, dilatih bagaimana caranya bisa hidup, bisa hidup di mana tempat uang itu tidak laku. Saya pernah mengalami, bahkan saya membawa uang hampir 100.000, 200.000, tapi uang itu nggak laku. Di mana tempat uang itu nggak laku? Di hutan. Megang duit 100.000, 200.000 di hutan, dilepas di tengah hutan. Jarak dari perkampungan jauh, 2-3 kilo, di hutan di dalam. Dan bagaimana bisa hidup di dalam situ? Yaitu akhirnya ilmu yang harus diterapkan, survival. Tapi pada intinya pemerintah Hong Kong pun oke, majikan pun juga tidak ada masalah. Jadi kita hanya tinggal melewati saja. Ya saya harapkan sih seperti itu. Tetap teman-teman kalau ada masalah, ada keluhan, ada segala sesuatu itu boleh disampaikan, boleh cerita. Ada yang tanya kalau boleh tahu Kakak Sandro pekerjaannya apa? Ya pekerjaannya cuap-cuap kayak gini, Mbak. Jadi pekerjaan saya ya cuap-cuap gini di Bandung gitu kan. Terus kemudian kalau malam saya cleaning service di dapurnya hotel di Fortress Hill. Jadi seperti itu ya. Temanku harusnya tanggal 1 ini pulang, tapi hasil swab kemarin positif. Alhamdulillah majikannya tanggung jawab, langsung telepon agent, extend visa lagi, dia karantina mandiri di rumah majikan. Katanya setelah sembuh total boleh pulang. Alhamdulillah, ini sekali lagi Mbak Senandung doakan nih temennya. Bandung, Bojonegoro hadir. Walah, luar biasa sampai Bojonegoro hadir. Mas, perbedaan Omikron sama batuk pilek biasa apa ya? Nah, ini kita bahas bedaan Omikron sama batuk pilek biasa ini. Sebenarnya sekarang kalau teman-teman bicara masalah Omikron, itu gejalanya ya, kalau kita lihat gejalanya itu sama ya kan. Batuk, demam, pilek, pusing, tenggorokan sakit. Nah, ini kan penyakit yang memang sudah ada gitu. Dan kenapa di Indonesia itu muncul Paramek? Bedanya nama saja, ada yang jawab. Bedanya nama saja. Jadi gejala itu kan simptom. Kalau simptom itu bahasa Latin ya. Makanya saya mau coba sederhana aja. Tapi bukan berarti ketika cerita bahasa ilmiahnya simptom itu gejala. Simptomnya itu sama. Jadi batuk, pilek, demam, kemudian berdahak. Kalau dahaknya itu bisa keluar itu keren. Nah, ini persoalannya gini. Kita mengeluarkan dahak ini agak sulit. Ini yang saya alami. Mungkin aku nggak ngerti ya usia aku, tapi kalau aku ngerasa sakit di Indonesia, dahak itu cepat keluar. Dahak cepat keluar, tapi begitu di sini dahaknya beda. Mungkin di sini letak bedanya. Terus kalau dahak di Indonesia, kalau batuk pilek biasa, biasanya dahaknya bisa agak kuning atau hijau. Iya, betul, karena ada sate. Terus kata bojoku, kenapa dahaknya nggak keluar? Karena nggak ada sate ayam. Karena dulu kalau sakit makannya sate ayam. Jadi ini sehat. Jadi nggak dimakani obat. Ini ngejak bercanda ini. Jadi
indikasi dahak itu keluar, artinya ya kan, artinya bahwa virus yang bertempur melawan sel darah putih kita atau kekebalan tubuh kita ada namanya sel darah putih. Nah, kayak gitu. Setelah bercampur maka akan menjadi dahak. Nah, dahak itu akan tersimpan di rongga sinus, kemudian pangkal-pangkal tenggorokan. Jadi di situ. Makanya kan kalau sampai kita batuk terus dahaknya keluar, bisa dipastikan nafasnya akan lebih lega. Itu silakan. Katanya Mbak Lina, oh sate itu enak. Iya Mbak, kalau saya di Indonesia kalau sakit makanya sate, gado-gado, soto, terus ada ndoke. Jadi ya gimana lah. Katanya Ibu kalau sakit kan mesti harus makan yang banyak gitu. Artinya cuman flu biasa tapi kok menakutkan dunia. Nah iya, jadi dunia itu sekarang perkembangannya aneh-aneh Mbak kalau sampean bertanya seperti itu. Karena sekarang udah nggak zamannya perang. Tapi sekarang perang muncul lagi ya. Rusia dan Ukraina ya. Di daerah sana perang muncul lagi kan. Sekarang kita membuat sesuatu namanya disrupt. Kalau kita bercerita agak sedikit lebih melebarkan cara berpikir kita ya. Melebarkan cara pandang kita ya, sedikit kita berbicara tentang virus-virus ini jadi nggak mungkin virus ini itu muncul dengan tiba-tiba, ya kan? Menurut saya loh ya. Kalau dari cara berpikir saya nggak kayak tenggorokan sakit, tapi tenggorokannya saya nggak sakit kayak batuk biasa aja. Gatal bagus berarti itu daya tahan tubuhnya bagus. Jadi ini pasti akan beda-beda yang dirasakan ya, karena tergantung dari daya tahan tubuh sekali lagi. Nah, kalau kita bicara virus ini sebenarnya, kalau teman-teman memahami bahwa namanya influenza, NH1H yang bikin flu burung lah, apa semuanya itu kan apa namanya virus. Influenza itu memang virus yang notabene-nya tidak ada, sekali lagi virus yang tidak ada vaksinnya, influenza. Makanya kalau kita terkena, mungkin ya dulu kita terkena pilek, bulan depan 3 bulan lagi kan bisa kena lagi gitu. Prinsipnya gitu kalau influenza. Jadi influenza itu kayak bukan kayak penyakit campak, tetanus. Ketika kita udah divaksin, maka kita tidak akan kena campak lagi, tidak akan kena tetanus lagi. Tapi kalau influenza hari ini kena, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan lagi bisa kena lagi kalau kondisi fisik kita drop. Nah, virus yang dianggap proses seleksi alam. Sebenarnya proses seleksi alam tidak hanya virus saja. Sampean benar, Mbak Siti Cengs. Jadi influenza adalah sebenarnya yang virus atau penyakit yang tidak ada vaksinnya sebenarnya. Tapi karena ini sudah menjadi yang luar biasa. Karena kemarin variannya ya kalau kita bicara, ini gelombang kelima ya. Virus gelombang kelima kalau di Hong Kong. Bayangkan, virus yang pertama COVID-19, habis itu setelah COVID-19 keluar Delta. Ya kan? Keluar Delta, keluar Omicron B1. Ini Omicron B2 atau B3. Nah, ini mau keluar apa lagi nanti? Nah, ini bermutasi, artinya virus tadi itu direkayasa genetik atau ya namanya kayak teman-teman tahu nggak zamannya dulu semangka itu warnanya cuma merah. Terus kemudian ada semangka warnanya kuning. Dulu semangka ya ada bijinya. Sekarang semangka nggak ada bijinya. Jadi semuanya itu teknologi yang dibuat sedemikian rupa untuk mendistrop. Ngerti nggak? Bahasanya rada ngeri ya. Mendistrop itu merubah tatanan dunia. Jadi ini kalau kita berbicaranya skala global ya, nggak cuma berbicara secara penyakit. Jadi teman-teman, karena sekali lagi yang memang tidak ada, yang bisa kena lagi itu adalah influenza, maka virus influenza ini diteliti, dikembangkan dan ABCD bla 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 lah. Itu ada beberapa jurnal yang menyatakan bahwa virus ini tuh mengalami perubahan. Ya, kalau kita bicara normali aja lah, positive thinking bahwa di dunia ini semuanya akan berubah. Bahkan kalau gaya hidup kita juga nggak berubah, cara pandang kita nggak berubah.
pola hidup kita nggak berubah, cara mencari kerja kita juga nggak berubah, cara berpikir kita juga nggak berubah, maka kita nggak akan lewat juga, nggak bisa menghadapi dunia ini. Selamat malam Mas, keluar matahari cerah, penyakit lenyap, semua orang pada sehat walafiat. Samain bener Mbak. Saya sempat waktu demam kemarin keluar rumah terus berjemur. Saya berusaha kayak gitu. Jadi kalau bangkis itu kadang kena matahari gini terus bangkis habis bangkis terus enak. Tapi ternyata ini sampai 3-4 hari. Jadi yang bermasalah adalah daya tahan tubuh saya sudah nggak sekuat seperti yang dulu. Saya terus terang benar-benar dalam 3-4 hari ini hanya di Hong Kong ini saya sakit obatnya gila-gilaan. 3 macam, 4 macam. Bahkan semuanya obat dicoba diminum. Kalau di Indonesia saya udah nggak ngandelin obat. Pokoknya makan sate ayam, sate kambing gitu kan. Terus makan sego goreng, sego pedes. Itu aja sembuh. Tapi kali ini nggak bisa seperti itu ternyata. Jadi teman-teman tahu kan ya, sekarang apapun ceritanya, bahkan pilek tok aja sudah bisa dianggap sebagai positif. Jadi seperti saya disuntik 2 kali swab 4 jenenge loro ya pangono. Swab vaksin ping kesel. Jadi ya wis mau nggak mau gimana Mbak di Hong Kong. Dan yang jelas itu kita hadapi itu semuanya. Terus satu hal yang ingin juga saya mau nyampein sama teman-teman, sebelum penyakit ini datang ya, sejak 2020 bahkan 2019, 2018, 2017, 2016, teman-teman kan sudah udah merasakan ya hidup di Hong Kong itu cari uangnya sedemikian rupa sehingga bisa ngirim ke Indonesia ya kan. Ya alhamdulillah Mbak, sekarang sudah bisa sembuh, sudah live ini sudah bisa sembuh Mbak. Kalau dibuat lari-lari ya cuman karena ada government kita harus dalam pengawasan untuk nggak keluar rumah. Itu yang agak sulit. Mending nggak konangan government itu lebih enak. Jadi teman-teman masih bisa mondar-mandir kalau sudah terdetek karena kemarin sempat PCR. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau seandainya teman-teman ngerasa di Hong Kong dulu enak terus sekarang nggak enak, ya nggak apa-apa. Memang dunianya sekarang seperti ini. Hadapi aja gitu. Jadi jangan pas enaknya kita itu diem dan berbahagia. Pas gak enaknya kita marah-marah. Jadi enak dan gak enak kan udah menjadi sesuatu yang berpasang-pasangan. Kalau kemarin-kemarin enak ya sekarang rasain gak enak. Nanti setelah gak enak nanti enak lagi. Karena di dalam dunia ini tidak ada yang kekal. Yakinlah itu bahwa di dunia ini tidak ada yang kekal menurut saya. Mau seneng, mau bahagia, mau susah, semuanya itu sifatnya sementara. Karena berputar gitu. Jadi kadang seneng, kadang susah, kadang seneng, kadang susah, kadang seneng, kadang susah. Terima kasih atas doanya. Ya mudah-mudahan teman-teman juga sehat lah. Kalau saya sehat, teman-teman pasti juga harus sehat. Dan saya nggak bisa memberikan banyak hal, tapi paling tidak ketika bisa ngobrol dengan teman-teman, bisa ngomong dengan teman-teman, dan teman-teman juga merespon positif, aku mikir berarti teman-teman juga sehat semua ya. Bahkan dilihat komennya tidak ada yang negatif. Aku nggak ngerti ya. Ketika bikin bahkan live juga itu komennya selalu positif. Aku ya senang. Terima kasih buat teman-teman yang selalu menganggap dan menilai positif. Ya nggak apa-apa kalau ada yang mau ditanyakan, nggak ada masalah. Rodok berputar, semoga cepat sembuh. Jadi memang seneng, susah, sakit, sehat, semua itu berputar terus. Jadi kalau kita kadang ada yang bilang aku sehat, aku nggak pernah sakit, itu hati-hati karena begitu sakit nanti bisa berat gitu. Tapi ya sudah, kalau kitanya sehat itu disyukuri dan dijaga. Tapi kalau sakit pun juga disyukuri, juga ya diikhlaskan, diberikan penyakit agar kita itu kembali lagi melihat diri kita lagi. Jadi dari sini ini adalah 14 hari karantina yang kedua setelah kemarin aku pulang dari Indonesia. Jadi prosedur, nah sekarang kena lagi. Jadi prosedurnya ya harus semedi di rumah. Ya udah, yang bisa dilakukan ya live kayak gini. Kan kalau live gini
nggak nular sama teman. Aku batuk sama teman-teman kan nggak nular. Kalau sampai nular lewat sosial media kan sangat keren. Yang nular lewat sosial media itu baper, itu menular. Kalau penyakit baper itu baru menular. Semoga lekas sembuh Bang, amin. Alhamdulillah karena selalu juga makan terus dan minum air hangat juga air rebusan jahe. Saya selalu sehat, alhamdulillah. Jadi seperti itu ya. Sebelum terkena ada tanda-tandanya, usahakan stok obat teman-teman itu juga udah ready. Kalau nggak ready bisa menghubungi teman-teman yang lain. Mbak Intan Pramudia ya, mudah-mudahan cepat sembuh. Dan siapapun yang merasakan gejalanya, saya doakan supaya cepat strong. Yang jelas perkuat dulu pikirannya, harus sembuh, harus sembuh, harus sembuh. Apa yang ada, air hangat, apa yang ada, obat apa yang ada, yang semuanya dipersiapkan. Kalau teman-teman memang masih bisa di luar, bisa kontak ke teman-teman yang suplai suplemen-suplemen, yang suplai obat-obat pusing dan segala sesuatunya itu boleh. Dan ini sebenarnya ada tips satu hal ketika menjaga, agak ekstrim sih, cuman ya kadang-kadang ada beberapa teman-teman yang menggunakan teknik ini gitu. Seperti apa untuk menjaga kesehatannya itu macam-macam. Ada yang kemarin bahkan remusi bawang ya teman-teman. Aku ngakak Mas kalau dari HP nular ya dunia tutup ceritanya Mas. Jadi kita juga pingin sebenarnya ngajak ngobrol teman-teman yang lain yang memang juga punya apa jenenge punya teknik atau trik untuk bagaimana menjaga. Kadang-kadang ya ibaratnya kita itu apa ya saling bertukar informasi untuk agar supaya ada yang menggunakan teknik begini. Jadi dia beli bawang ya, bawang putih, kemudian diiris-iris, kemudian digunakan sarapan dengan roti. Ya nggak tahu rasanya getir atau apa bagaimana, tapi benar-benar itu adalah antibiotik alami ya, kemudian menguatkan membunuh kuman dan bakteri serta infeksi. Bawang putih. Jadi ini kita lakukan sebagai bentuk pencegahan. Jadi kalau teman-teman yang setidaknya bisa, kalau ngeremus langsung itu kan kayak rasanya gimana gitu. Tapi kalau ditaruh di roti tawar terus dimakan sama roti tawar ya anggap aja itu irisan-irisan brambang goreng. Makanya kenapa sih kalau saya sakit atau batuk itu mesti kalau beli sate minta irisan bawang merahnya itu agak banyak. Karena kalau udah makan sate itu rasanya panas semuanya di dalam. Jadi daya tahan tubuhnya akan semakin strong, apalagi manganing games, seneng dengan sate. Akhirnya jatuhnya jadi sehat, nggak jadi sakit. Ada faktor brambang goreng tadi, brambang mentah yang diirisi agak lebih banyak. Jadi seperti itu buat teman-teman semuanya. Jadi ada beberapa tips dari teman-teman, ada yang makan bawang tadi langsung, ada yang diirisin ya memang bau di mulut, tapi mau nggak mau kalau memang ternyata sudah tidak ada obat yang bisa dipakai atau segala sesuatu yang nggak bisa paracetamol atau apapun, nah itu boleh digunakan sebagai teknik. Aku cuman serai direbus sama lemon, gula mas manis seger Mas. Kalau bawang pahit ya monggo. Kalau ada yang pakai teknik serai direbus sama lemon, nah boleh rutin. Jadi ini paling tidak bisa mencegah gitu. Rasanya bawang putih seger, jangan tanya ada yang enak, ada yang juga pedas plus getir lah. Jadi udah tahu semuanya ya. Saya kemarin mau mencoba makan satu itu mundur saya. Lihat baunya mau tak telan, mau tak kunyah itu mundur ya. Tapi nggak apa-apa kalau memang yang bisa, nggak ada masalah. Yang penting jangan sampai mangan terus nggak enak terus muntah-muntah malah tambah sakit, jangan. Jadi jangan dipaksa. Tapi kalau bisa boleh serai bawang, serai rebus, pokoknya herbal-herbal yang menurut teman-teman bisa menjaga kondisi atau keadaan hangatnya tubuh teman-teman itu silahkan. Nah, bahkan ada yang ngomong keroan lah, ya apapun ceritanya silahkan digunakan
segi tradisionalnya yang diyakini sama teman-teman. Yang penting jangan sampai ada berita yang sampai ribut-ribut sama majikan gara-gara penyakit lah. Ya, sebisa mungkin dibicarakan yang baik dan benar. Dan tunjukkan juga aturan-aturan Hong Kong. Saya kok ngunyah nggak kuat rasanya, jantung berteriak kencang banget. Ya, karena kadang bukan masalah bawangnya yang malah jadi penyakit. Yang jadi penyakit karena otak kita itu udah menolak. Ya itu juga bahaya. Tapi kalau otak kita masih bisa menerima dan mau mencoba itu boleh. Tapi kalau otaknya ini sudah menolak, ya jangan dipaksa. Ya itu kan psikis, Mbak, bahaya kan. Kalau misalnya kalau sampean gak gelem terus dipaksakno. Tapi kalau ya dipaksakno tapi ternyata tak coba ini muga-muga ben sehat, nah, itu luar biasa. Lambung jangan makan bawang putih, bisa asam lambung lebih baik lemon, jeruk nipis sama air hangat. Ya, silahkan. Jadi ya pastinya makan bawangnya kan setelah makan gitu. Jadi kan makanya tadi diselingi sama roti tawar. Jadi kayak dibikin makan. Minum lemon tambah madu, kasih air hangat sedikit, air panas, vitamin C tercukupi. Ya, boleh silahkan, itu yang lebih simpel, monggo. Tutup hidung jangan rasakan soalnya asem banget. Jadi kalau sebenarnya sih ada kemarin cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh lagi itu vitamin D dosis tinggi. Vitamin D high dose. Namanya high dose. Bukan namanya ya. Pokoknya vitamin D yang dosisnya tinggi. Itu kemarin waktu kita bahas di konten Indonesia lihat channel YouTube bahwa itu harganya lumayan tinggi, tapi begitu bisa kita makan, oke. Kunyit ya, pokoknya empon-pon lah, jahe merah, kunyit semua itu berguna banget kalau sekarang posisi kita nggak punya obat yang kimia loh ya. Dan untuk posisi pencegahan itu bagus. Jadi gitu teman-teman ya, Mbak Putri Jaya luar biasa, Mbak Ani Suprapti, Mbak Ani Imut, Mbak Amina Siti Yoga, Mbak Lilian Putri, Mbak Ceri Ceri, Mbak Safutra Levika, Mbak Mimi Bilal, Mbak Siva Nur, Mbak Putri Patria, Mbak Intran Paramudia, Mbak Sheila Lucia, dan semua yang sudah komen saya ucapkan terima kasih. Dan ternyata dari komenan semuanya, wong sabar segala nih, Mbak Eli Fajar, kan kemarin sakit, sekarang saya rasa sudah sembuh. Mbak Nurina udah mekar, Mbak Bundane Bagas, komennya semuanya positif, komennya negatif nggak ada. Berarti kalian sehat semua ya. Karena ketika kalian masih bisa komen, berarti kalian masih tandanya bernafas dan masih sehat. Dan itu saya senang. Terima kasih ya. Jadi sekali lagi nggak usah panik, nggak usah khawatir. Saya juga kena, saya juga garis 2, garis 1, garis 4, saya udah nggak mikir sekarang. Saya cuman berpikir bagaimana saya harus menghadapi 14 hari ke depan dan di rumah hanya bersama majikan. Nah, majikan saya ya istri saya. Jadi seperti itu, selalu diberi kesehatan. Terus kalau tidak ada yang ditanyakan, komen. Sekali lagi, menginterminate kalian dengan alasan COVID itu ada hukumnya. Kita bisa tuntut selama teman-teman mampu dan bisa membuktikan. Mbak Nuri, Mbak Sri Wulan, dari Mbak Widyanur, Mbak Nati, Mbak Widyanur, luar biasa. Terima kasih semuanya. Semoga para BMI selalu sehat semuanya. Koko moga cepat sembuh dan semangat ya pasti. Nah, Mbak Eli Fajar kan sudah sembuh. Darah masih tinggi. Ya, seperti itu. Ya, alhamdulillah saya sudah sembuh. Makanya saya live. Dan pokoknya ada segala sesuatu silahkan inbox, boleh ditanyakan ke Bandung Enterprise. Sekali lagi, ini live-nya di Bandung Enterprise. Nanti kita akan kaji dan bahas-bahas hal yang lain lagi. Terus pentingnya bagaimana menyiapkan dana. Kan kadang-kadang teman-teman itu kalau di Hong Kong itu yang banyak sedikit nanti ya kita bahas di termin berikutnya. Saya pancing sedikit di sini. Kadang-kadang teman-teman itu ketika di Hong Kong cari uang terus habis gajian
langsung dikirim Indonesia semuanya, tidak disisakan buat teman-teman. Jadi walaupun bagaimanapun dan apapun ceritanya, sebisa mungkin tolong sisihkan buat teman-teman sendiri. Jadi Mbak Zara nih, Bang mari Om, udah mari Mbak, garek sisa-sisa bindeng-bindeng aja. Saya sudah alhamdulillah, dan seharusnya bisa lari-lari ya bisa, tapi karena udah terlanjur ketahuan pemerintah. Kalau ketahuan pemerintah ini harus menuruti aturannya. Jadi kan seperti itu. Jadi buat teman-teman semuanya jangan dihabiskan semuanya untuk dikirimkan ke Indonesia ya. Minimalnya 20% atau minimalnya 10, jangan 10% ya, 20 atau 30% itu sisakan buat pegangan teman-teman. Jadi seperti itu. Mbak Lok Hap Choi. Lok Hap Choi. Jebol ini. Mbak Sukesi Sari. Jadi sisakan uang itu jangan dihabiskan semua ke Indonesia. Kalau ketemu kondisi dan hal yang darurat, itu gak pegang duit itu ya jadi kemeng gitu. Makanya jangan semua. Sisakan dulu 20-30% oke lah. Misalnya gaji standar 46-30 ya pegangan itu 1.000 lah. Atau 750 atau 800 usahakan itu ada. Jangan sisakan, jangan dikirim semua ya. Nanti begitu bulan berikutnya stoknya ditambah misalnya 1.800. Pokoknya 800 itu jangan bergeser, digunakan untuk darurat, kepentingan darurat. Jadi seperti itu ya teman-teman. Teman-teman kan kelihatan kan suara sengau, jadi agak terus tadi bersin batuk-batuk. Jadi saya juga sakit. Semua yang bernyawa itu semua manusia juga bisa sakit. Nggak ada yang sempurna. Ya gitu. Mbak Malover Syaf, terima kasih infonya. Semoga bermanfaat. Ya, saya hanya bisa begini. Jangan lupa minum obat ya. Kadang-kadang saya agak sulit minum obat. Nggak tahu kenapa ya. Tapi sukanya kalau saya makan yang enak-enak. Jadi seperti itu. Biar sembuh. Tapi kalau udah sehat ya biasa tempe sama sambal bawang. Oke, sekali lagi seperti itu, teman-teman. Jangan dihabiskan uangnya, jangan dikirim ke Indonesia semuanya. Usahakan simpan buat pegangan kalian karena bagaimanapun ini di Hong Kong masih butuh duit gitu lah. Mbak Anggrek Rica, selamat malam. Nisa Podcast. Nah, ini yang ditunggu baru masuk. Gimana ini Mbak Diana Anzum ini? Oke lah. Coba kita dengar beberapa cerita dari Mbak sebelah ini. Mbak sebelah ini dari tadi ditunggu. Ngerewes. Hai jari ini. Prengesan. Ini yang bercerita tentang bawang putih tadi. Ini saya ceritakan orangnya sendiri. Biar ngomong sendiri. Bagaimana teknik makan bawang putih supaya aman, kan dirimu juga kena lambung juga kan. Iya. Halo teman-teman, selamat malam. Assalamualaikum. Punying Heli to Bandung Enterprise Agency. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Emon taika san taikin hong. Yati tong tongomen mat ye. Mau bertanya apa? Oke, sebentar, ini ada yang tanya solusi. Ada teman yang dikeluarin sama majikan gara-gara positif. Sekarang tinggal di luar. Buat kita minta pertanggungjawaban majikan itu kayak gimana? Soalnya dia juga nggak punya bukti rekaman saat majikan ngomong dia ngeluarin gara-gara positif gitu. Tapi masih tetap bekerja apa dipecat? Bagaimana? Enggak, ini udah dikeluarin, berarti udah sudah keluar. dikeluarin. Jadi dikeluarnya sistemnya di intermediate apa yang jelas pasti. Ini aku jawab dulu ya. Ini karena di Bandung Mbak Rosmiati, ya yang pertama memang harus dihubungi agennya dulu Mbak. Karena yang berhubungan dengan majikan kan adalah agennya. Kalau agennya ternyata sekali lagi agennya tidak memberikan solusi, sampean bisa lapor temennya, suruh telepon ke KJRI.
dan posisinya di luar di mana. Nah, ini pasti kesalahan dan ini pasti sering terjadi. Makanya aku ngomong, apapun kejadian ketika majikan menyuruh kita keluar, itu usahakan teman-teman itu ada Punya bukti. bukti, bisa rekaman itu jauh lebih baik. Kalau enggak itu catatan, kalau enggak pas misalnya di intermediate itu telepon polisi, terus saya diusir dari rumah majikan. Jadi ada saksinya gitu. Polisi itu tahu gitu. Kronologis ceritanya sampean ribut-ribut, terus polisi ada, terus dia kan pasti akan nulis catatan kan, BAP namanya, laporan itu kan, cerita. Jadi itu tuh yang teman-teman juga harus perhatikan seperti itu. Jadi itu Mbak Rosmiati ya, agent nggak masuk ke KJRI, ya kan? Kalau KJRI nggak masuk, nanti terakhir sampean ke labor dan ngomong, bisa lapor ke labor majikannya bagaimana dan seperti apa. Silahkan, karena di masa COVID ini ada undang-undangnya bahwa mengeluarkan dengan alasan kena penyakit virus terus disuruh keluar, ini ada hukumnya. Dan itu undang-undang itu keluar di 2019 kemarin. Yang kemarin sempat dikeluarin lagi sama di pers conference-nya di government itu dikeluarin lagi itu. Oke, kalau enggak nanti agentnya enggak ada. Loh, kok iso agentnya enggak ada? Ya udah nanti info aja Mbak nomor teleponnya. Coba kita urus bagaimana ceritanya. KJRI enggak pernah agentnya enggak ada, solusi agent juga enggak berani nampung di boarding. Suruh ke KJRI tapi belum ada tindakan katanya. Ya udah ya, lapor. Tinggal di luar ini, di luarnya bagaimana? Ngekos kah atau apakah atau bagaimana? Nanti dilanjut aja Mbak. Nanti info aja seperti apa ceritanya biar lebih enak. Ini kita mau cerita bagaimana bawang putih, teknik memakan bawang putih yang aman supaya tidak supaya tidak merasakan kepahitan dan kegetaran. Yeah. Ya masing-masing kan punya cara ya. Kalau aku sendiri sih satu bawang putih itu sing ungkul itu loh, bukan bawang putih sing biasa itu ndrola. Aku belinya sing ungkul kok kayak bawang putih lanang itu di Hong Kong kan ada itu bawang putih satu aja biji itu kan ada. Itu kan lumayan segini. Nah itu aku iris-iris terus aku telan menggunakan roti. Terus kayak isle apa? Enggak lah, kalau dikasih selin nanti rasanya juga nggak karuan. Tapi ada temen yang itu bawang putihnya langsung dimamah, dikunyah, itu ya. Rasanya nggak karu-karuan mungkin. Nah, dirimu kan kena penyakit lambung, gimana di Ya. lambung? Kalau di lambung aman bawang putih, kecuali lemon. Lemon itu harus dibatasi minumnya. Jadinya mungkin sehari 1 iris atau 2 iris saja cukup, jangan over dari itu. Soalnya kemarin ngonsumsi lemon itu sampai separuh itu langsung lambungnya perih. Seperih hatinya teman-teman yang lagi pada nggak libur, semangat, Rek. Seperih kata-kata majikan yang lagi erosi. Iya. Perih banget. Jadi itu ya bawang putih ya. Ada hal lain nggak sing lakukan selain bawang putih? Bawang putih ya itu minum jahe, wedang Hmm. jahe itu, terus vitamin. Terus kalau minum vitamin C yang kayak redoxon yang dilarutkan dalam air itu sebaiknya kalau yang punya gangguan lambung itu diminum setelah makan siang. Iya, setengah jam setelah makan siang. Nah, ini ada lagi bakar bawang putihnya dibakar. Iya, boleh itu. Diangetin gitu. Ben rada aromane. Tapi kalau dibakar ada kandungan yang menguap, Mbak. Iya. Nah, Kalau yang mentah itu enggak. memang rasa ya kan. Memang rasa, sekali lagi rasa berubah lebih soft. Tapi ada yang menguap. Jadi kandungannya agak sedikit, tapi ya apapun ceritanya ya nggak apa-apa. Kalau misalnya dibakar, kalau makan itu 1 siung, tapi kalau dibakar 2. Jadi biar prosentase kuantitasnya itu menurut. Jadi kalau mentah siji, tapi kalau dibakar loro kan jadinya direbus ini ya. Piye carane lah nanti lama-lama
Seperti itu boleh. Jadi seperti itu ya, Mbak. Jadi kamu Ya, merasakan demam dan segala sesuatunya itu sudah bulan berapa? bulan 12. Bulan 12 ya. Omikron, Iya. Omikron itu juga udah rame ya. Sebenarnya itu nggak tahu Omikron, nggak tahu Dakron, nggak tahu Politron. Yang penting udah pernah melalui masa-masa sakit teler-telernya. Di bulan itu ya. Terus Bulan ya, itu belakangan ini serangan musim dingin yang pertama itu bulan 12. terus belakangan ini aman ya. Padahal Eh, gundul am- ya. Aman soalnya pekerjaannya juga lebih ringan karena anak-anak sekolah kan libur. Anak-anak sekolah kan ini belajar di rumah jadinya nggak datang ke sini. Terus yang penting tuh jaga pikiran. Soalnya kalau imun terbaik itu harus dibangun dari dalam diri. Dan Waduh. itu berpengaruh. Makanya Mensana, lancing. Kita harus mensana incorpore sano ya. ya, Di kita dalam harus jiwa yang benar-benar sehat. tenang dan pokoknya itu harus lancing lah, calm down untuk menghadapi situasi seperti ini. Tapi lumayan mending kok, kasus nggak banyak. Maksudnya perselisihan dengan majikan itu nggak terlalu banyak. Majikannya banyak yang ngerti. Iya dan kemarin juga teman-teman yang gimana yang ada yang positif. Teman-teman kita di komunitas itu Bronggong kan juga ada yang positif. Tak tanya gimana asupan makanan dari majikan, cukup enggak persediaannya, dan mereka bilang alhamdulillah cukup. Ya, artinya employee atau majikan itu menyadari bahwa ini akan menimpa semuanya. Iya. Dan itu bukan menjadi sebuah kayak malapetaka dan yang menuduh kita itu bahwa kita itu pembawa virus gitu. Dari teman-teman yang mengeluh ke aku sih ya ada sebagian yang merasa dirinya diperlakukan nggak adil, tapi sebagian besar mereka baik-baik saja sih. Positif juga. Maksudnya positif tesnya itu Omikron, tapi semuanya Kalau isolasi mandiri. kalau saya sih ketika majikan ngomong sepenak udelnya itu udah sejak zaman bahla, orang yang bisa bayari nggak cuman majikan ya. Kita kerja sama orang di kantor aja. Kalau bose itu gak enak hati, kadang-kadang kita nggak salah aja disemprot gitu. Jadi itu Iya. sudah kembangnya hidup gitu. Menurut saya udah kayak gitu. Kalau orang yang membayarin kita itu cangkemnya leda-lede gitu. Jadi tapi kalau Hongkong leda-lede neong Hongkong ketika kita lawan, maka dia pasti akan mikir gitu. Karena ya namanya Hongkong cuman ributnya ribut di mulut kan. Iya kan? Ya, ribut di Hongkong mulut. kan ribut di mulut aja. Mayoritas itu ribut di mulut dan itu maksudnya nggak ada dendam lama-lama sudah selesai sina-sina Ya gitu. cuman Ya kadang sudah. kita itu dilahirkan sebagai orang Indonesia yang masih punya hati nurani, yang hatinya lembut, lebih baik gitu. Tapi kalau yang sudah lama-lama di Hongkong terlalu tahes, majikannya bisa ngomong 1 kali, mbak-mbaknya bisa ngomongnya 10 kali, itu bisa jadi. Serangan rudal keluar semua. Kalau dia sudah ngerti seluk-beluk dan alur permainannya gitu. Makanya kita harus cepat beradaptasi untuk mengetahui alur cara bermainnya dan karakter majikan kita itu kayak gimana. Itu sangat penting banget ya untuk agar supaya kita nggak kena depresi ya. Iya Depresi betul. di ureng-ureng sampai majikan. Sama ya, berarti bawang putih oke. Bawang Dan putih semuanya oke, kalau butuh vitamin-vitamin yang cocok yang sesuai dengan tubuhnya juga diminum. butuh butuh rapid test tinggal hubungi Mbak Diana Anjumi ya. Ya bisa nanti hari Minggu posisinya di mana bisa hubungin Mbak Diana 51314110. Yes, jadi KJRI juga banyak Iya dari volunteer-volunteer, teman-teman ya volunteer. banyak volunteer teman-teman juga yang bisa dihubungi. Nanti tinggal kontak-kontak, intinya nggak usah khawatir. Ini hanya batuk pilek biasa seperti jarine mbah-mbah zaman biyen. Masa pagebluk 2-3 bulan mudah-mudahan juga selesai. Wes Ya, Mbok, itu saja ya. ya sudah pokoknya teman-teman itu usahakan tetap komunikasi yang baik dengan majikan apapun kondisinya. Doa sama usaha ini ya tetap
kaget no. Jangan mengambil keputusan pada saat posisi emosi. Iya, emosi, betul. Karena kalau kita mengambil keputusan dalam segi posisi yang emosi, itu pasti keputusan itu hampir bisa dipastikan 90% merugikan kita sendiri. Jadi Menghancurkan. tenang dulu, ambil nafas, stop, sit, thinking, orienting, and planning. Jadi kalau kita lagi emosi, kita duduk, kita santai, minum air putih, terus hirup nafas panjang, Tunggu pelan. situasi majikan. Nek Muslim ya silahkan, percaya wudhu ya silahkan wudhu biar lerem. Nek sing liyane ya duduk sejenak tak gitu, sweet otaknya set. Saya harus tenang. Nah, begitu udah tenang baru berpikir untuk memutuskan sesuatu. Oke, Mbak Diana Zumi, terima kasih hadirnya. Terima kasih semuanya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman semuanya sehat dan tidak ada penyakit. Jangan terlalu makan pedas setiap hari dalam situasi. Apakah bisa mengaruhi kesehatan kita? Ya, bagus sekali. Karena makan pedas bisa. Minum air kelapa, Andro. Oh ya, ini banyak yang kemarin bahkan orang Hongkong juga borong botolan-botolan yang warna hijau itu loh, air kelapa. Ya, oke. Seperti itu, mengandung kalium. Kalau air kelapa itu mengandung kalium. Jadi untuk membuat kondisi racun atau toksin dalam tubuh itu digelontorkan dengan efek kalium. Nah, cuman kembali lagi air kelapanya ini instan atau air kelapa sing bungkusan ditambahi zat adiktif dan macam-macam itu tinggal prosentasenya. Karena nggak ada air kelapa yang dibiarkan sampai sekian lama itu nggak bosok. Ayo coba kan kalau kita mecah klopo terus air kelapanya ditaruh. Itu kalau udah agak lama kan rasanya wis berbeda. Ngabas. Tapi nggak apa-apa kalau sudah ada teknologi sekarang dalam bentuk botolan. Itu saja, terima kasih ya Mbak Diana. Resep bawangnya. Mudah-mudahan teman-teman sehat ya. Semangat kaya Lolek. Teman-teman silahkan komen di Bandung Enterprise Info kalau ada persoalan. Mudah-mudahan kita bisa membantu. Majikan masih banyak belajar, gak karu-karuan. Masih searat-arat majikan, nggak usah khawatir. Cuman persoalannya adalah Hongkong yang kondisinya seperti ini. Sekali lagi majikan banyak. Bagi teman-teman boleh menginformasikan ke saudara-saudaranya, teman-temannya atau yang intermediate. Sekali lagi yang intermediate kalau mau cari majikan masih kita bisa memungkinkan. Tapi kalau ngebreak ya kita lihat situasi dan kondisi. Mudah-mudahan keberuntungan ada teman-teman. Sehat selalu. Salam buat semuanya, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.